Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1154 mengalir deras. Pukulan siluman bayi suci berkepala 9 itu datang dengan mendadak, serta terasa sangat kuat dan kencang. Raut wajah Dimas Wu langsung berubah. Matanya pun mencerminkan telapak tangan besar yang menutupi langit itu. Ekspresinya juga penuh dengan ketidakpastian dan keterkejutan. Namun pada detik ini, ia malah tidak berpikir banyak dan langsung mengeluarkan aura yang kuat, serta melayang cepat ke atas langit. Pada saat yang sama, ia mengangkat kedua telapak tangannya ke atas. Jurus telapak tangan yang kuat pun mengalir deras dari telapak tangannya dan langsung menyerang ke atas, menerobos ruang kosong untuk menyambut tangan besar langit yang bersifat menghancurkan itu. Drimidu, binatang api raksasa, dan monster beruang hitam dapat jelas merasakan aura mengerikan dan serangan mematikan dari pukulan siluman bayi suci berkepala 9 itu. Mereka semua merasa Dimas Wu tidak dapat menanggung pukulan itu. Oleh karena itu, mereka pun langsung lompat ke atas bersama tanpa berjanji sebelumnya dan berdiri di ruang kosong bersama Dimas Wu, lalu mengeluarkan jurus Brahma untuk melawan balik tangan besar langit yang terus menekan ke bawah. Dalam sekejap mata, ketiga energi sejati itu bagai 3 buah sinar terang yang langsung terbang ke atas langit, kemudian bertemu Iyagi dengan cepat dan kumpul bersama dengan tepukan Dimas Wu yang kuat itu, berubah menjadi sebuah sinar yang paling terang untuk melawan tangan besar langit yang terus menekan itu. Serangan yang dikeluarkan oleh 2 manusia dan 2 binatang secara bersamaan itu tentunya memiliki kekuatan yang besar. Ruang dan hal-hal yang dilewati sinar itu pun hancur semua. Akan tetapi mau serangan bersama mereka ini sangatlah kuat, mereka juga tidak akan bisa melawan balik tangan besar langit milik siluman bayi suci berkepala 9 yang menekan bumi itu. Duar. Tangan langit besar yang menekan ke bawah pun bertabrakan dengan sinar yang melayang ke atas, sehingga munculnya ledakan yang mengejutkan. Tangan langit besar tidak terluka sama sekali bagai pelat baja yang kuat, sedangkan sinar yang dikeluarkan bersama oleh Dimas Wu, Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam malah hancur meledak dalam seketika, lalu pelan-pelan menghilang dari ruang kosong. Detik selanjutnya, tangan langit besar itu langsung menyerang Dimas Wu, Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam. Mereka berempat bagai 4 buah batu meteor, langsung terjatuh cepat ke bawah karena serangan itu, lalu menembus udara dan terjatuh di permukaan tanah. Di hadapan serangan siluman bayi suci berkepala 9, serangan bersama yang begitu hebat dari mereka berempat malah tampak sangat payah. Mereka terkalahkan, kalah dengan hasil yang terduga. Setelah mendarat di permukaan tanah, kedua manusia dan kedua binatang itu pun muntah darah dan merasa lemas dengan nafas yang tidak teratur, serta merasa tercengang. Mereka terluka, sangatlah terluka. Organ-organ dalam tubuh pun hampir hancur semua, namun luka yang diterima hati mereka lebih sakit. Kekuatan siluman bayi suci berkepala 9 jauh lebih hebat dari dugaan mereka. Awalnya mereka mengira siluman bayi suci berkepala 9 yang kehilangan 2 kepala lebih mudah untuk dilawan, namun mereka tak menyangka bahwa siluman bayi suci berkepala 9 ini malah semakin kuat dan semakin sulit untuk dilawan. Seketika bumi menjadi hening tanpa suara di sekitar. Selain kekaguman terhadap siluman bayi suci berkepala 9, tatapan pria berjubah kuning dan segerombolannya pun juga tampak sangat angkuh, seperti mereka yang mengalahkan Dimas Wu dan teman-temannya. Apakah kalian baik-baik saja? Setelah tersadar kembali, Dimas Wu langsung menoleh ke arah Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam untuk menanyakan kondisi mereka. Wajah Drimidu pucat bagai selembar kertas dengan nafas yang lemah. La menggeleng kepala lemas untuk menyatakan dirinya baik-baik saja, namun ia tampaknya sudah tidak kuat lagi. Kondisi binatang api raksasa dan monster beruang hitam juga sangat buruk,
mereka lumpuh di permukaan lantai, bahkan tidak dapat berdiri sama sekali. Mereka juga hampir kehilangan nyawa. Untungnya mereka sudah meresap banyak energi sebelumnya, sehingga pertapaan mereka mendapatkan peningkatan dan tubuh mereka juga menjadi lebih kuat. Kalau tidak, tubuh mereka pasti akan hancur oleh tangan besar langit milik siluman bayi suci berkepala 9 ini. Mereka menoleh ke arah Dimas Wu dan membalasnya dengan agak kesulitan. Tidak apa-apa. Dimas Wu pun bisa merasa sedikit tenang dan mengangguk ringan. Bisa-bisanya kalian tidak mati, kalian benar-benar sulit dibunuh ya. Siluman bayi suci berkepala 9 yang berada di ruang kosong memandang Dimas Wu mereka dengan tatapan suram dan berkata dengan nada bicara yang tak acuh. Saat berkata, beberapa pasang matanya pun penuh dengan niat membunuh yang kejam. Dimas Wu menahan rasa sakit pada sekujur tubuhnya dan bangkit dari permukaan tanah. Sebenarnya untuk serangan tangan besar langit milik siluman bayi suci berkepala 9 tadi, Dimas Wu telah menanggung sebagian besar kekuatan darinya dan luka yang ia alami tentu saja adalah yang paling serius. Organ-organ dalam tubuhnya pun seperti pindah dari posisinya, tapi karena ia memiliki fisik tubuh yang tidak biasa dan kemampuan yang hebat, ia pun masih bisa berdiri untuk sekarang. Lah berdiri tegak dan menatap siluman bayi suci berkepala 9 itu dengan tak acuh. Kemudian tatapannya tiba-tiba berubah. La mengeluarkan tangan kanan dengan telapak tangan yang menghadap ke atas. Seketika Blood Dragon Knife pun muncul di atas tangan Dimas Wu. Dimas Wu menggenggam Blood Dragon Knife dan mengangkatnya tinggi, sehingga ujung pisau yang tajam menunjuk lurus ke cakrawala. Roar. Sekalinya Blood Dragon Knife diangkat tinggi, sinar pisau merah pun memancar dalam seketika. Nadi naga yang terdapat dalam tubuh Dimas Wu juga tiba-tiba meledak, bagai ada seekor naga asli yang mau keluar dari tubuhnya. Bayangan naga yang lincah itu pun melilit di sekitar Blood Dragon Knife, sehingga Blood Dragon Knife menjadi semakin merah dan semakin panas, auranya juga menjadi semakin kuat. Seiring aura Blood Dragon Knife itu meningkat, seekor naga asli itu perlahan-lahan menjadi kuat dan keperkasaan naganya juga ikut bertambah. Dalam sekejap mata, langit berubah warna dengan angin yang bertiup dan awan yang berhamburan. Sebuah roh naga dari langit sana pun mengalir deras ke bawah bagai Bima Sakti. Nadi naga dalam tubuh Dimas Wu seperti merasakan hal itu dan bisa-bisanya langsung berguncang keras. Roh naga kuat bagai Bima Sakti itu langsung melayang dengan laju yang sangat cepat, masuk ke dalam tubuh Dimas Wu dan menyebar ke semua anggota tubuh Dimas Wu melalui nadi naga. Bab 1155 Mati Tanpa Penyesalan. Dimas Wu hanya merasa sekujur tubuhnya yang seperti mau meledak, setelah menerima karunia roh naga itu dengan mendadak. Namun pada saat yang sama, luka bagian dalam tubuhnya juga ikut memulih kembali, seiring roh naga yang terus mengalir ke dalam tubuhnya. Apalagi sekarang ia merasa sekujur tubuhnya penuh dengan tenaga dan muncul semacam kekuatan yang belum pernah ia alami sebelumnya, seperti ia dapat menghancurkan segala hal di bumi ini dalam sekali serangan asal. Duar. Suara geledek yang berturut-turut pun terdengar dari dalam tubuh Dimas Wu, serta ditemani dengan suara erangan naga. Seekor naga asli yang melilit Blood Dragon Knife tiba-tiba menjadi lebih nyata dan hidup setelah merasakan suara erangan naga itu. La langsung melayang ke langit dan terbang bebas di ruang kosong. Kekuatan naganya pun terus bertambah, hingga kekuatan itu memenuhi satu ruang kosong yang besar. Roar. Di pertengahan bumi, suara erangan naga terus terdengar dan kekuatan naga yang kuat juga menindas bumi ini. Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam yang terbaring di permukaan tanah pun tercengang. Hati mereka yang sudah kehilangan harapan itu pelan-pelan hidup kembali. Mata mereka bersinar, mereka semua tahu bahwa Dimas Wu mau menciptakan sebuah keajaiban lagi. Mereka pun masih ada harapan untuk Yanjut hidup. Sedangkan raut angkuh pada wajah pria berjubah kuning dan segerombolannya juga pelan-pelan menghilang. Tatapan mereka pun mengeluarkan ekspresi terkejut yang tidak dapat percaya, sembari menatap lurus ke arah Dimas Wu yang mengangkat tinggi Blood Dragon Knife.
Mereka melihat naga asli yang tengah terbang bebas di ruang kosong tiba-tiba terbang ke bawah dan langsung memasuki tubuh Dimas Wu. Detik selanjutnya, naga asli itu bergabung dengan Dimas Wu menjadi satu tubuh. Tubuh Dimas Wu yang hampir meledak itu juga langsung muncul perubahan yang jelas. Kulitnya perlahan-lahan dipenuhi dengan sisik naga berwarna hitam. Sayap naga asli yang besar juga terbuka lebar di belakang punggungnya. Pelan-pelan berubah menjadi bentuk naga dan naga asli ini jauh lebih garang, lebih kuat dari naga iblis yang sebelumnya. Di sekitar tubuhnya penuh dengan sejumlah bayangan naga, sehingga ia tampak seperti master sekian puluh ribu naga. Siluman bayi suci berkepala 9 menatap datar Dimas Wu yang berubah bentuk menjadi naga dan membuka mulut berkata, "Bagus, seorang manusia biasa bisa-bisanya mencapai tingkat seperti ini, kamu memanglah orang berbakat yang jarang ditemukan. Sayangnya bagiku, kamu itu bukanlah apa-apa." Selesai mengatakan kalimat itu, siluman bayi suci berkepala 9 sekali lagi mengangkat tangan, lalu menamparkan keras ke arah Dimas Wu. Pukulan yang sama membentuk iagi tangan besar langit yang sama dan menyerang ke arah Dimas Wu dengan kekuatan yang menghancurkan. Sekali tamparan itu mendarat, satu dunia terasa seperti tenggelam. Ruang kosong meledak dan bumi pun terguncang. Tubuh naga Dimas Wu sepenuhnya terbentuk. Tatapan matanya seketika menjadi angkuh dan tubuh naganya pun mengeluarkan kekuatan naga yang mengerikan. Cakar naganya menggenggam erat Blood Dragon Knife, lalu ia mengangkatnya dan menebas ke arah tangan besar langit. Tembus. Pada saat Blood Dragon Knife menebas, suara Dimas Wu yang mengguncang langit itu juga terdengar. Huar. Sekali Blood Dragon Knife bergerak, knife body pun bertambah besar dalam sekejap waktu. Sebuah pisau besar seketika berubah menjadi puncak gunung Wanzang dan menindas ke arah tangan besar langit itu. Sekali serangan itu keluar, bayangan pisau yang besar pun merobek bumi, menerobos ruang kosong dan menebas kasar tangan besar langit. Duar. Dua serangan yang keras belum saja mendarat, namun hal-hal di sekitar sana malah sudah hancur. Ruang yang luas menjadi rusuh dan dunia pun menjadi kacau. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan ini pun menjadi sangat gugup. Suasana hati mereka menjadi tegang dan sepasang mata yang membelalak besar pun penuh dengan emosi yang rumit. Drimidu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam mulai menaruh harapan pada Dimas Wu, namun mereka masih merasa khawatir dan takut. Mereka setia menatap dua serangan kuat yang berada di ruang kosong, tanpa mengedipkan mata sekalipun. Di bawah pandangan orang-orang yang gugup, ruang kosong pun terus berguncang. Pada akhirnya, tangan besar langit milik siluman bayi suci berkepala 9 pun tertabrak kasar dengan bayangan pisau Blood Dragon Knife milik Dimas Wu. Duar. Dunia seketika meledak dan suara ledakan terus-menerus terdengar. Ledakan yang kuat itu mendatang dengan gila. Tubuh naga asli milik Dimas Wu bisa-bisanya terbang jatuh karena guncangan itu dan mulut naganya juga menyembur sejumlah darah segar yang banyak. Siluman bayi suci berkepala 9 itu lagi memakai kesempatan ini untuk mengalahkan Dimas Wu. Hati Dimas Wu terguncang keras, emosi di tatapannya pun menjadi tidak pasti. Setelah itu, Dimas Wu menyeimbangkan tubuh naga dan menggerakkan sayap naga terbang ke atas langit. Telah terbang bebas di ruang kosong, kemudian menghentikan gerakan dan menghadap ke siluman bayi suci berkepala 9. Melihat Dimas Wu yang baik-baik saja, ekspresi siluman bayi suci berkepala 9 itu jelas sekali sangat terkejut. Telah menatap Dimas Wu dan berkata dengan serius, "Tak menyangka bahwa tubuhmu bisa-bisanya juga begitu hebat. Ya sudahlah, melihat dirimu yang cukup mampu, aku boleh membuatmu mati tanpa penyesalan. Bukankah kamu sangat menginginkan senjata suci? Aku akan menunjukkan kekuatan senjata suci yang baru aku pelajari sebelum kamu mati." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.